Ya, tes tes 1 2 3. Ya, balik lagi sama gua. Halo. Di sini sekarang gua mau ngejabarin dan menjelaskan apa yang kita kemarin dapatkan dari laporan data analisis atau biasa kita bilang EDA juga, tapi dengan metodologi CRIPS-DM. Mungkin gua jelasin dulu apa CRIPS-DM itu. CRIPS-DM itu sama sih seperti kayak metodologi ilmiah, tapi dia untuk apa ya namanya buat data mining dan data science di bidang data science gitu-gitu. Tapi sama konsepnya mirip-mirip kayak tuh cara kerja sama kayak ini, kayak metodologi ilmiah tapi lebih ke buat data science aja sih sebenarnya. Begitu kira-kira pendekatannya gitu. Nah, di sini gue pakai data dari Dow Jones Market Dow Jones Weekly Exploratory Data Analysis dan tujuannya sih pertama buat menemukan pola dan pergerakan harga dari volume saham indeks Dow Jones dan juga ya merumuskan strategi investasi apa yang membuat maksimal keuntungan dan ya manajemen risk gitu kira-kira gitu. Gue dapat data ini dari HSUCI. Kalau bisa kalau ini oh iya kenapa gue nggak sini aja ya ambil. Nah, kalau lo tertarik dengan saham-saham lo bisa cari datanya di sini. Ini sebenarnya sih data real ya dan bukan sintetik jadi aman. Dan BTW data ini diambil di kuartal pertama dan kuartal kedua dari 2011 ya. Sampai ya sebenarnya rentangnya itu 2011 kuartal pertama dan kuartal kedua di 2011 gitu. Nah, mungkin pertanyaan bisnisnya sih lebih ya lu bisa baca sendiri lah ya, mana yang memiliki validitas yang tinggi, stok mana yang paling untung, bla bla bla, terus lonjakan volume yang signifikan, dan apakah ada tren tertentu di kuartal pertama dan kuartal 2 nanti lu bandingin di sini pergerakan pasti terhadap pergerakan rata-rata indeks saham secara keseluruhan begitu. Nah, nama sumbernya ya Dow Jones Index dan di sini gua mungkin langsung kodenya aja sih ya. Nah, di sini gua ada jumlah baris 750 dan ada 16 fitur dan fiturnya itu kebanyakan seharusnya integer ya. Tapi karena masih belum clean datanya di open high low close-nya ini masih dalam bentuk objek, nanti kita rubah gampang gitu. Dan quarter gue rubah menjadi categorical dan selain itu juga mana lagi ya? Oh ya, si date ini masih dalam bentuk objek, belum date time. Nanti kita rubah juga. Overall semuanya udah hampir benar sih. Mungkin oh ya ini juga next week open sama next week close itu kan dalam bentuk angka ya. Nanti gue rubah juga jadi integer. Nah ini, integer I mean float gitu. Nah oke. Nah di sini kan dimensi datasetnya udah kelihatan berapa banyak. Gua nggak buat metadata set karena agak males aja ya. Intinya gue jelasin di video ini aja sebenarnya sih. Jadi open itu harga pembukaan dan ini stok ini nama saham-sahamnya. Tick dari saham, quarter ya di quarter pada tahun itu quarter 1 itu sampai Januari, Februari, Maret, April dan quarter 2 itu Juni, Juli, Juli, Agustus. Nah, pokoknya sampai situ lah terus itu. Itu quarter 2. Sampai Agustus enggak sih kayaknya. Ya pokoknya gitu lah. Ada yang ke skip ya 2 bulan itu. Dan anyway langsung kalau high itu harga tertinggi pada week ini. Oh ya ini BTW harga per week ya, bukan harga per hari, tapi harga per week. Jadi diambil dari satu minggu, setiap satu minggu harga setinggi segini, harga low segini, harga terendah, harga penutupan, dan volume transaksi dalam satu minggu itu. Dan ini adalah perubahan persen change dari harga sebelumnya, dari minggu lalu gitu. Nah, ini mungkin nggak ada datanya ya. Jadi seharusnya sih drop ya, tapi ya udah. Gua hanya mengikuti notebook ini aja karena agak sedikit males gua coding untuk sekarang. Nah, ada nih apa ya?
persen chance minggu depannya sih lebih next week close-nya berapa dibanding dikurang sama ini aja sih sebenarnya gitu. Dan ini dia dividennya berapa hari lagi waktu dividen dan juga berapa return dari dividennya gitu dari saham itu. Nah, ini gua buat data terakhir ngeliatin data terakhir aja sih. Ini ada SOM nih. SOM ini nggak tahu nih apa sama apa tuh. Lo bisa cari. Nah, dan sini fitur kategorikal gua jembrengin atau di list lah ya. Lihat apa aja sih yang ada di ini di Dow Dow Jones Index ini. Ternyata ada kumpulan saham-saham AA, AXP, nggak tahu nih gua. Kalau ini Cisco nggak salah ya, Cisco. Dan ini, oh ini nih, ini Microsoft. Tapi kalau yang lain nggak tahu gue nih. Oh ini ada IBM juga. Ya begitu lah kira-kira. Dan semua apa ya distribusi dari semua stoknya sama semua ya 25 semua. Jadi balance, tidak ada masalah di sini harusnya. Dan tadi gue bilang gue convert yang seharusnya numerik jadi tadinya objek jadi numerik seperti ini dan hapus sisi dolarnya dengan ya kosong aja, nggak usah pakai regex, ini cuma jadi buat berubah jadi float doang dan akhirnya dapatkan ini rapi kan. Oke. Nah selain itu gue juga rubah si quarter ini menjadi kategorikal karena biar gampang direpresentasikan, ini bukan angka tapi mengisahkan kuartal pertama kuartal kedua gitu. Nah lu lihat di sini kan kita rubah jadi karena ini bentuknya ordinal berurutan kuartal satu kuartal 2, ya udah gue buat true. Ya jadi bla bla bla. Oke di sini kategori bla 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 dan jangan lupa date-nya rubah jadi date time biasa standar. Jadi tipe datanya. Nah, lanjutnya kira-kira ke deskripsi statistik deskriptif. Di sini ya lo lihatlah sebaran dan mean ini ya standard deviation atau apa-apa gitu. Biasanya kalau ini juga bisa ngeliatin apa namanya skewness dari grafik yang distribusinya gitu. Distribusinya gimana? Nah, di sini kalau mean lebih besar pada standard deviation, apa sih gue lupa. Coba. Seharusnya sih ada nggak ya? Gue belajar juga pakai AI ya. Aduh nggak ada di sini bre. Ada nggak ya? Waktu itu buat. Jadi udah dibuat nama dia nih. Oh nih dia, nih. Kalau minnya lebih ini berarti dia rata kanan. Apa rata kanan atau rata kiri sih? Pokoknya ada tail di sini nih. Arah tailnya, ekornya. Skew kanan, right skew gitu. Kita lihat kan bentuknya. Nah, gitu. Dan data yang gue dapat di sini, taruh di mana tuh? Data yang gue dapat rata-rata miring kanan ya, skew kanan tuh. Kelihatan kan di sini set ada ekor di sini ada tailnya. Skew kanan dan ini harus sebenarnya dilakukan log transformation dan abis itu baru kita scaling gitu. Nah, lu lihat banyak kan emang right skew dan jujur nih kalau laptop krutik, gua nggak tahu nih apa ya laptop krutik. Tapi kalau gua taunya kurtosis itu merupakan kayak semakin tajam apa ini loh. Ntar kita lihat ya animasinya ini. Nah, tuh lihat kan ujung palanya itu makin tajam, keruncingan dari pala dari grafik lo itu. Kalau kurtosisnya makin tinggi, ya ini lo makin tajam. Tapi kalau kalau rendah, dia agak sedikit mencembung. Yang bagus berapa? Yang bagus dua kali ya. Nah, dia agak ini ya pas. Nah, gitu. Lanjut. Udah kita lakukan EDA seperti ini. EDA. Eh, statistik deskriptif biasa. Kita lakukan distribusi normal. Uji normalisasi. Dan kebanyakan emang datanya nggak normal karena apa ya ini data kontinu dan data historik gitu jadi kadang ada satu waktu volumenya gede
dia jadi volume apa transaksi pada satu minggu itu gede, harganya pun juga nanti bakal melambung tinggi. Nah itu, dan berubah-ubah terus, continuous. Nah ini kan kita lihat lah, bahwa inilah lu baca sendiri deh. Gua males baca ini kan. Ada saat miring, nilai skewness-nya temennya cenderung miring, ya bla bla bla, cenderung kanan. Lalu ketik bla bla bla. Oh, puncaknya lacip tuh. Oh, ini ada panduannya nih. Thank you. Distribusi data. Kalau kurtoasnya di bawah -1, distribusinya datar dan ya berarti kayak garis biasa aja. Nggak sebar dan tersebar merata udah. Sebarannya rata. Nah, sementara kita lanjut ke kualitas data yang kita dapat. Oh, ini juga distribusi aktual Kiki plot ya. Makanya di sini banyak ada outlier ya. Kalau Kiki plotnya bagus, biasanya dia ngikutin si order value-nya ini. Ngikutin apa namanya? Garis linearnya itu. Oke, itu. Ini sekalian juga menguji skewness-nya juga. Set. Oke, oh panjang amat. Nah, lanjut ya kita cek. Seharusnya sih kita cek data kosong pada ini ya. Awal-awal ya, tapi ya ngikutin notebook ini aja ya udah. Nah, di sini nggak tahu ini kenapa ini. Kayaknya salah visualisasi gue. Maksudnya gue edit-edit lagi nih. Tapi ya udah. Nah, di sini yang jumlah kosong rata-rata nggak ada ya. Kolom semua hampir semua kolom nggak memiliki jumlah kosong. Tapi di previous week volume sama percent change volume itu ada jumlah kosongnya, mungkin karena nggak ada data data-data sebelumnya atau ada gap uh, libur atau apa gitu mungkin ya. Jadi ya dia dikosongin nama dia, dibuat nama dia. Nah ini dilihatin di mana aja kosongnya gitu. Nah kan tulisan ini ada di saham A, XP, BA, bla bla bla. Tapi setiap saham kayak ada sih ya nih. Nah ini tuh begitu. Untuk previous week volume-nya sama. Nah, kita sekarang ngecek data duplikat ya, karena ini data historis dan terekam jelas. Ya, jadi nggak ada data duplikat. Jadi data continuous terus menerus. Ya, dalam sekali nggak ada duplikat, bla bla bla. Makanya gue nggak jelasin penyelesaian tipe data. Nah, seharusnya nyelesain di tipe data di sini sih, tapi karena gue agak gerah juga, gue langsung lanjut aja ke atas. Apa? Langsung dirubah tipe datanya. Nah, di sini kita bisa tipe data spesifik kayak tipe datanya apa aja. Kalau kuartal itu kategori, stok itu objek. Sebenarnya kita rubah ke kategori juga bisa sih, tapi ya udah. Date-nya ini date time, sisanya float dan ya integer lah. Kebanyakan float sih, memang dalam bentuk pecahan. Nah, lanjutnya ini buat troubleshooting kalau lu masalah dengan tanggal-tanggalnya, kadang format tanggal itu bisa beda-beda ya. Apalagi yang luar atau apa, tapi gue alhamdulillah sih dapat tanggal yang sesuai, jadi ya udah nyantai aja, nggak usah dirubah-rubah format gimana. Dan ini imputasi data kosong. Nah, kenapa gua jadi gua nggak bisa drop nilai yang tadi itu karena ini data continuous dan itu mungkin jadi data penting juga. Nggak bisa sembarangan lu apa bukan imputasi sih ya, apa namanya drop sembarangan. Makanya nanti gua imputasi rencananya gitu, tapi belum gua imputasi sih. Nah, di sini deteksi outlier ya pasti ada banyak hal outlier ya kan karena jadi datanya tiba-tiba melonjak, tiba-tiba ini begitu, tiba-tiba turun tanpa sebab kan bingung kan. Nah, banyak tuh ininya. Nah, sekarang kita visualisasi outlier. Emang banyak tuh ya outlier ya di untuk harga pembukaan, penut, harga tertinggi pada minggu itu, penutupan pada minggu itu ya banyak tuh. Tapi ini seharusnya nggak jadi masalah sih. Nanti kita scale dan log transformation seharusnya. Nah, ini outlier detection tadi sama kayak tadi. Kita ngeliatin di mana aja outliernya, visualisasi di mana aja outlier. Dan ke habis itu kita ke penanganan. Oh, ini ke analisis korelasi sih. Kita gunain Pearson, Spearman, dan Kendall.
sebenarnya gue pengen jelasin apa itu person dan spellman, tapi eh, waktu waktu time management gue atau waktu ini nggak, takut kelamaan jadi malah nggak efektif. Ya udah nanti aja deh di lain waktu. Dan ini gue lupa, cross tab ini karena gue belum berubah label gue, jadi ya udah ini kita nggak pakai juga cross tab analysis data kategorical karena, oh ya, dan btw juga data kategori ke apa ya, data kategorikal gue juga nggak terlalu banyak, paling cuma coba kita jalanin. Tapi gue belum jalanin semua ya. Nanti aja lah ya, pokoknya gitu deh. Gue males ini ya. Em, Tadi kan kita lihat juga udah distribusinya rata ya, 25 semua kan itu saham-sahamnya jumlahnya. Nah, dan di sini ada heat map correlation. Sebenarnya target value kita ini sebenarnya uh, percent chance next week ya. Tapi karena ya udah, gue nggak ngerti kenapa jadi gini nih ya. Tapi kelihatan di sini kurang berkorelasi ya. Jadi dia berkorelasi cuma sama next day itu dividen sama percent return next dividennya doang ya. Itu pun kecil banget korelasinya. Dan ini korelasi Spearman nggak terlalu ada perbedaan. Ya, nah ini buat pair plot, buat hubungan. Aduh, tadi gua ini karena belum diganti lagi. Ntar ya. Ya, balik lagi. Tadi gua sampai mana ya? Oke, tadi gua habis ke belakang bentar, nggak ada urusan. Jadi oke. Nah, setelah kita udah dapet, oh, udah apa nih ya? Scalar. Oh, udah ini. Oh, scaling data. Kita pakai scale data, bla bla bla. Dan kita pakai robust scaler ya. Kita rubah karena dia apa? Kuat menghadapi outlier katanya gitu. Jadi kita pakai robust. Dan ya udah dapetnya kayak gini, dan tipe jadi berubah float semua, banyakkan float emang, tapi emang float juga sih. Dan tipenya seperti datanya ini minnya segini, yang tadi belum di scaling ya. Apa describe statistiknya, sebaran data statistiknya ya, deskripsi statistiknya. Nah di sini, dan yang udah scaling jadi bentuknya berubah kan, emang terus scale. Oke, kita dapat bla bla bla, terus kita masukin ke feature selection menggunakan random forest, dan task type-nya regression ya. Ini feature selection. Jadi kalau kita bakal milih kolom yang apa namanya? Kolom yang numerik selain target kolom, karena target kolom gua ambilnya itu percent chance next week price. Jadi ya udah, gua masukin sini yang nggak bakal ini, terus sama, oh iya, gua nggak masukin next week open sama next week close ya. Jadi ambil itu data yang ini, set, udah. Dan oh, di sini juga ada data X-nya, itu ada data apa namanya? Tahunnya. Dan di sini target yang kolomnya yang ada di next change ini. Dan also langsung ke kita task type itu classification. Oh, ini oh, task type. Oh, nggak, maksudnya dia ngecek kalau classification pakainya modelnya ini. Kalau enggak ya random forest regression. Sebenarnya sama semua ya, ini redundant juga ya. Ngapain dibuat gini? Ya, anyway, buat ya filterin, terus kita masukin model fit standar, langsung kita buat fitur importance dan fiturnya up call tadi ini, dan importance yang mana, fitur yang paling importance kita lihat, set, kumulatif kita dapat ini. Dan yang paling penting itu berarti percent chance price, sama kan kayak tadi tuh korelasi. Dan nah, jadi diikuti sama, ya lu lihat sendiri dah, dividen bla bla bla. Dan kita lakuin visualis standar ya tadi. Oh, ini kalau ini missing infonya berapa persen yang data kosong. Jadi kalau 4% sih nggak terlalu masalah ya. Dan masih bisa entah di forward filling atau taruh mana ya. Gue ngeliatin di job sheet aja deh. Apa, laporannya aja. Mana ya, mana ya, mana ya. Oh, ini dia. 30 entry ya. Jadi nggak, tingkat keparahannya sih rendah aja, nggak terlalu ini.
belum ditangani baru sekedar imputasi median. Kok imputasi median sih? Seharusnya kan imputasi forward filling, kacau. Karena ini data saham bukan data ini. Kok imputasi median? Salah tulis kali gue ya. Ya udah deh, gue rubah. Harusnya forward filling. Karena ini berhubungan dengan nilai sebelumnya. Forward filling. Oke, dan kita bisa lihat box plotnya, bla bla bla, uji normalitas, dan missing value per ininya, dan heatmap correlationnya yang ini agak sedikit ini sih ya, berbahaya karena hampir bisa bilang ini data leakage juga ya. Nah, gue juga masih bingung nih. Nanti kalau kita pakai data ini malah bisa jadi data leakage, kebocoran informasi di masa depan. Jadi ya seharusnya ini bisa jadi fitur juga sih, tapi ya gimana gitu. Dan lu lihat lah scatter plotnya juga persis banget korelasinya. Nah, udah begitu kira-kira, dan ini fitur importansnya tadi, reaksi random forest, fitur bocor, bla bla bla, ya kan, memegang kontribusi informasi tertinggi untuk baca bola pergerakan. Ini udah ada. Nah, oke, kira-kira begitu ceritanya. Ini belum data training ya, baru cuma feature selection dan milih mana feature-feature yang paling penting untuk di train. Mungkin segitu sih. Oke, mungkin untuk sekarang idenya cukup. Semoga ini membantu lu, dan terutama yang jadi track apa ya? Menjadi track gua buat mengerti EDA, dan ya balik lagi membantu semua orang juga mungkin. Ya, sekian dari gua. Terima kasih. Bye bye.